Halo sahabat Direktori Hukum, kali ini saya akan membahas perihal fenomena kekerasan siber atau cyberbullying di Indonesia, yang mana semakin meningkat seiring dengan perkembangan media sosial. Bentuk-bentuk kekerasan ini meliputi penghinaan, pencemaran nama baik, perundungan verbal, hingga ancaman kekerasan. Cyberbullying berdampak serius pada korban, baik itu dari sisi kesehatan mental maupun sosial. Banyak korban yang mengalami depresi, cemas, hingga berujung pada tindakan bunuh diri akibat tekanan psikologis dari cyberbullying. Kita lihat dasar hukum yang mengatur dalam kasus ini. Yang pertama, pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-Undang ITE dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pada pasal 27 ayat 3 yang mana melarang setiap orang untuk dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Kemudian pada pasal 27 ayat 4 yang mana melarang setiap orang menyebarkan informasi elektronik yang berisi ancaman atau intimidasi. Kemudian pada pasal 29 yang mana mengatur tindakan pengancaman melalui media elektronik yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku cyberbullying yang melakukan intimidasi atau ancaman kekerasan. Kemudian mengenai sanksi dalam Undang-Undang ITE, pada pasal 45 ayat 3, pelaku penghinaan atau pencemaran nama baik di media sosial sebagaimana dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, maka bisa dipidana dengan hukuman penjara maksimal 4 tahun dan atau denda maksimal 750 juta rupiah. Selanjutnya pada pasal 45B Undang-Undang ITE, pelaku yang menyebarkan ancaman atau intimidasi melalui media elektronik sebagaimana pada pasal 29 Undang-Undang ITE, maka dijatuhi pidana penjara maksimal 4 tahun dan atau denda maksimal 750 juta rupiah. Kemudian selain Undang-Undang ITE, pasal 310 dan 311 KUHP dapat juga diterapkan pada kasus cyberbullying, terutama yang terkait dengan pencemaran nama baik dan fitnah. Pada pasal 310 KUHP mengatur pencemaran nama baik dengan ancaman hukuman penjara maksimal 9 bulan. Sedangkan pada pasal 311 KUHP mengenai fitnah yang bisa dikenakan pidana penjara hingga 4 tahun. Kemudian bagaimana sih langkah-langkah melaporkan cyberbullying? Nah, ini perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu kumpulkan bukti-bukti. Kemudian yang kedua melaporkan kepada kepolisian, yaitu ke bagian siber di Treskrim Sus Polda yang mana menangani kejahatan di dunia maya. Laporan bisa diajukan dengan melampirkan bukti-bukti digital yang relevan. Kemudian yang ketiga, melaporkan ke Kominfo, yaitu melalui layanan aduan konten atau langsung ke platform media sosial untuk segera dihapus atau diblokir. Selanjutnya yang keempat, layanan konseling dan perlindungan, yaitu lembaga yang menyediakan dukungan psikologi seperti LSM atau konsultan psikologi. Hal ini penting untuk membantu korban menghadapi dampak emosional dari